Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita bahwa hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan dalam nafas kehidupan, juga kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan. Walaupun kita juga berada dalam keadaan yang kurang sehat, tetapi kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengawali hari-hari kehidupan kita pada hari ini, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari yang kau beri. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang kau anugerahkan. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan yang adalah pedoman langkah kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh memohon Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, mengubahkan kami, membentuk kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Kami dimampukan untuk merenungkannya dan juga melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya lah obor itu dan dilepaskannya lah anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tapi juga mau melakukannya. Umat yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar istilah kejahatan dibalas dengan kejahatan, benci dibalas dengan benci, dendam dibalas dengan dendam, marah dibalas dengan marah. Apa konsekuensinya? Tentu tidak ada yang baik. Umumnya ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan akan menghasilkan kehancuran, binasaan, bahkan kematian. Seperti yang kita baca di dalam kisah Alkitab, tokoh Alkitab bernama Simson. Dalam rangkaian kehidupannya sebagai seorang hakim yang kuat dan hebat, tapi ada sisi lain yang Tuhan ingin nyatakan melalui kisah hidupnya. Bahwa ketika ia mengalami satu sikap yang buruk dari sang mertua, ketika istrinya diberikan kepada kawannya sendiri, bahkan ia tidak dapat bertemu lagi dengan istrinya. Hal ini menimbulkan kemarahan pada Simson, sehingga ia melakukan sikap membakar ladang-ladang gandum hasil panen orang Filistin. Dan sikap ini tidak berhenti hanya antara menantu dengan mertua, tetapi berdampak kepada
bangsa Filistin atau masyarakat yang lain. Sehingga ketika kerugian dialami oleh orang Filistin, hal ini menimbulkan konsekuensi. Ayah, mertua, dan istrinya dibakar habis oleh orang Filistin. Tidak cukup sampai di situ. Hal ini, pengalaman ini akhirnya menimbulkan kekerasan yang berkelanjutan. Sebab pada ayat yang ke-7 dikatakan oleh Simson, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Simson membalaskan kembali juga apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin kepada istri dan ayah mertuanya. Kita bisa melihat, Bapak Ibu, dari pengalaman ini bahwa ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka akan menghasilkan satu kehancuran, kekacauan, kebinasaan, kematian. Tidak ada damai sejahtera di situ. Tidak ada sukacita. Yang ada hanya kesedihan, tangisan, dan kekacauan. Umat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini sebenarnya kita mau diingatkan untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Untuk melihat bahwa selalu ada konsekuensi yang sangat besar dan menyakitkan ketika kita membalaskan sesuatu yang jahat dengan yang jahat. Kalau kita mengingat teladan Yesus Kristus dalam kehidupannya di tengah dunia, ketika ia mendapatkan satu sikap yang jahat dari orang lain, dari ahli Taurat, orang-orang Farisi, tetapi Tuhan Yesus Kristus memberi teladan untuk membalas yang jahat itu dengan kasih, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, agar rantai kejahatan itu, rantai kekerasan itu dapat diputus dan tidak berkelanjutan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang-orang yang telah menikmati kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Memang tampaknya sulit untuk bersikap tetap baik, tetap mengasihi, tetap mengampuni ketika kita diperlakukan jahat oleh orang lain. Tetapi itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan menikmati kasih Tuhan yang besar. Kita dipanggil untuk mengasihi, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi justru kepada orang yang bersikap jahat kepada kita, supaya mereka melihat siapa Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan umat manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kita belajar tentang membalas kejahatan dengan kasih, tetapi firman hari ini juga kita diajarkan bahwa selalu ada konsekuensi dari perbuatan yang jahat. Firman hari ini
mau mengingatkan agar kita tidak berlaku yang jahat, berhenti berlaku yang jahat, berhenti melakukan kekerasan kepada orang lain. Sebab setiap kejahatan akan menghasilkan konsekuensi yang tidak baik pula bagi orang yang melakukannya. Apakah itu kejahatan yang setimpal yang diterima, atau mungkin secara psikologis kesedihan yang mendalam. Ada banyak hal konsekuensi dari perbuatan jahat. Kalau dikatakan dalam surat Roma bahwa upah dosa adalah maut. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar adalah konsekuensinya adalah maut, kebinasaan, kesusahan. Oleh karena firman hari ini, mari umat yang dikasihi Tuhan berhentilah dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Jangan sampai kita hidup mencelakakan orang lain. Apakah itu melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita. Berhentilah untuk melakukan yang jahat, tapi lakukanlah yang baik, supaya apa yang kita terima juga adalah hal yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Mari umat Tuhan, selamat mengasihi, selamat berbuat yang baik, selamat tetap berupaya untuk membalas setiap sikap yang buruk dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, dan terus berjuang untuk melakukan yang benar dalam hari-hari kehidupan kita, supaya setiap hari kehidupan kita boleh menikmati damai sejahtera kasih setia Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya.